Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Handoko. Saya adalah mahasiswa dari program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Paul Taksitompul. Dalam presentasi ini, saya memilih opsi 2, yaitu melakukan analisis mendalam mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Analisis terkait bisnis model kanvas ini, saya memilih perusahaan Gojek. Gojek itu adalah perusahaan yang berasal dari Indonesia yang menyediakan jasa angkutan umum berbasis teknologi. Gojek merupakan salah satu perusahaan startup yang terus melakukan inovasi sehingga mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat. Banyak sekali fitur yang ada di Gojek ini ya, karena kebetulan saya juga pengguna Gojek, seperti contohnya adalah GoRide yang menjadi andalan utama, GoCar, GoFood, GoTix, GoSend, GoMark, dan lain-lain. Selain itu, dalam aplikasi Gojek sangat membantu kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan, di antaranya seperti GoRide, yang bisa membantu saya untuk melakukan transportasi secara cepat, mudah, dan murah. Selain itu juga Gojek itu memiliki layanan pembayaran digital yang bernama GoPay, sehingga dapat pengguna kita dikala sedang tidak memegang uang cash. Lalu selanjutnya, sebelum saya menjelaskan terkait BMC, yang jadi pertanyaan adalah mengapa saya memilih Gojek sebagai studi kasus dalam ujian digital Innovative Entrepreneurship ini. Saya memilih Gojek bukan hanya karena mereka adalah perusahaan besar, tetapi karena dampak inovasinya yang sangat nyata. Dan saya pun juga merasakannya secara langsung. Gojek membuktikan bahwa teknologi dapat menyelesaikan masalah kemacetan sekaligus mengangkat ekonomi sektor informal. Dalam konteks bisnis model kanvas, sangat menarik melihat bagaimana Gojek menyeimbangkan keuntungan bisnis dalam misi sosial untuk mensejahterakan jutaan mitra pengemudi dan UMKM. Inilah alasan utama saya ingin membedah strategi di balik layar kesuksesan Gojek ini. Lalu selanjutnya, ini adalah gambaran terkait BMC yang telah saya buat mengenai perusahaan Gojek. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan terkait apa itu BMC atau Business Model Canvas. Sederhananya, BMC adalah alat visual yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder untuk memetakan strategi bisnis. Penggambarannya itu seperti peta. Jadi ibaratnya jika rencana bisnis tradisional itu membutuhkan berlembar-lembar dokumen, sedangkan BMC ini hanya cukup dalam satu halaman saja. Dan dalam satu halaman tersebut terdapat 9 elemen kunci yang elemen kunci ini saling berinteraksi. Kerangka ini sangat efektif untuk menganalisis startup digital seperti Gojek, karena kita bisa dengan cepat melihat logika bisnis mereka. Siapa targetnya, apa nilainya, dan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan. Jadi berikut adalah gambaran atau kerangka BMC yang telah saya buat terkait perusahaan Gojek ini. Ada customer segment, lalu selanjutnya value proposition, channel, customer relationship, dan seterusnya, yang akan saya jelaskan lebih mendalam lagi. Yang pertama adalah customer segment. Jadi customer segment itu apa? Customer segment adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi dan mereka yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi ini. Pelanggan adalah pihak yang membayar jasa atau produk untuk barang belanjaannya. Pembayaran pihak konsumen untuk aliran dana masuk dan akan diberikan kepada organisasi. Gojek sendiri menerapkan model bisnis multi-sided platform. Jadi artinya mereka melayani 2 atau lebih kelompok pelanggan yang saling bergantung. Contoh nyata yang ada pada Gojek yaitu adalah end user atau pengguna. Mereka adalah masyarakat yang membutuhkan solusi transportasi seperti saya, lalu layanan pesan antar makanan, ataupun logistik. Lalu yang kedua adalah mitra pengemudi, drivers, yaitu pemilik kendaraan yang mencari pendapatan baik utama maupun tambahan. Lalu yang ketiga adalah mitra usaha atau merchant. Ini adalah para pelaku UMKM yang usaha mereka
telah didaftarkan ke aplikasi Gojek dan kita bisa memesan produk tersebut melalui GoFood. Lalu selanjutnya adalah value proposition. Value proposition itu apa? Value proposition adalah satu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan. Jadi ibaratnya seperti Gojek ini memberikan tawaran atau memecahkan masalah pelanggan. Sebenarnya apa yang menjadi masalah utama dari pelanggan tersebut? Gojek hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi contoh nyata dari value proposition ini adalah bagi pengguna, yaitu Gojek menawarkan convenience atau kemudahan dalam satu aplikasi, kecepatan layanan, dan transparansi harga. Berbeda dengan mungkin ketika kita menggunakan ojek pengkolan ya, karena kadang beberapa kali harga sangat tidak menentu sesuai dengan mungkin jarak dekat, jarak dekat dan jauhnya gitu. Cuman hal itu pun juga nggak bisa diprediksi gitu harga dari ojek pengkolan. Lalu selanjutnya untuk pengemudi, nilainya sangat fleksibilitas, yaitu tergantung dari waktu kerja dan akses mudah ke pelanggan. Lalu yang ketiga adalah bagi mitra usaha atau untuk merchant ya. Akses kejutaan pengguna aplikasi Gojek, bantuan pemasaran digital, dan manajemen pengiriman yang terintegrasi. Jadi untuk merchant ini sangat membantu sekali karena apalagi di zaman digital sekarang, banyak sekali orang yang untuk malas keluar rumah untuk bepergian, jadi mending langsung pesan makanan lewat aplikasi GoFood. Lalu selanjutnya adalah channel. Channel adalah elemen yang menyatakan bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan adalah faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Channel meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran atau awareness, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasanya, menyampaikan produk atau jasanya, dan memberi bantuan purna jual. Saluran utamanya tentu saja adalah aplikasi mobile ya, baik Android maupun iOS. Selain itu, Gojek juga memanfaatkan iklan digital baik di media sosial atau sistem rating atau mungkin lewat brand ambassador gitu. Jadi untuk menjangkau ke seluruh customer-nya. Contoh di sini yang sudah saya jelaskan yaitu ada self-service automated, lalu ada customer support, program loyalitas atau Go Club, dan promo dan diskon. Selanjutnya adalah revenue stream. Jadi revenue stream ini adalah aliran dana atau menggambarkan bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segment. Jadi cash flow ini atau aliran dana ini yang memungkinkan organisasi untuk tetap hidup. Pada intinya ada dua jenis pendapatan, yaitu bersifat transaksional dan yang berbentuk pengulangan atau recurring. Beberapa contoh pendapatan transaksional adalah penjualan produk dan jasa, sedangkan yang bersifat pengulangan terdiri dari penyewaan aset, langganan, dan keanggotaan. Jadi dari Gojek ini, dari mana saja sih aliran dananya? Yang pertama ada komisi transaksi, yaitu potongan persentase dari setiap tarif perjalanan pengemudi atau harga makanan merchant. Lalu yang kedua adalah biaya platform dan jasa aplikasi, yaitu biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna setiap kali memesan. Ini pasti nih, entah itu 1.000 atau 1.500. Lalu selanjutnya adalah GoPay dan layanan finansial. Jadi pendapatan dan biaya top up, transfer atau layanan pay later. Lalu selanjutnya adalah key resource. Key resource adalah menggambarkan aset-aset yang paling penting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Aset-aset berharga inilah yang memungkinkan organisasi mewujudkan value proposition yang dijanjikannya kepada pelanggan dengan baik. Jadi sumber daya kunci dapat berupa sumber daya fisik, yaitu seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan. Uang, aset, dan intelektual. Untuk merek hak cipta, untuk aset intelektual, ada merek, hak cipta, paten, database pelanggan, dan SDM. Dari keempat sumber daya ini, sumber daya intelektual merupakan salah satu aset yang sangat penting karena sangat sulit untuk dijiplak.
Jadi apa saja sih aset yang paling vital pada Gojek ini? Yang pertama tentu saja adalah platform teknologinya. Jadi ibaratnya ini adalah otak dari perusahaan Gojek ini. Karena Gojek berbasis otomatis berbasis digital ya. Jadi platform teknologi ini harus sangat dijaga. Karena kalau semisal terkena gangguan atau mengalami down atau ada phishing dan lain-lain, akan menyebabkan pelanggan itu atau customer itu menjadi tidak percaya. Karena secara tidak langsung, customer itu juga memberikan data atau data pribadi ya, data personal kepada aplikasi Gojek. Jadi data ini sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya oleh aplikasi Gojek. Lalu adalah brand equity. Merek Gojek yang sudah sangat kuat dan dipercaya, itu top of mind. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi, eh, dengan Gojek selalu menjaga kerahasiaan para customer-nya atau menjaga kerahasiaan data agar platform teknologi aplikasinya itu tidak down, tidak terkena phishing dan lain-lain, customer akan semakin percaya dan timbul rasa percaya yang sangat kuat kepada Gojek ini. Lalu database ini jelas ya, karena ketika kita memesan makanan, ketika kita memesan GoRide atau GoCar atau dan lain-lain, atau kita menggunakan fitur GoPay, kita memberikan data personal atau data data pribadi kita kepada Gojek. Tentu data ini sangat vital untuk perusahaan Gojek. Lalu selanjutnya adalah key activities. Jadi key activities adalah kegiatan yang menentukan keberhasilan suatu model bisnis. Key activities berperan penting dalam mewujudkan value proposition. Tidak semua kegiatan itu perlu dicantumkan. Akan tetapi, kegiatan lain cukup dilakukan dengan memenuhi standar minimal. Jadi, apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh karyawan Gojek setiap harinya? Atau daily-nya itu seperti apa gitu? Yang pertama adalah platform development. Seiring dengan berkembangnya zaman, tentu teknologi semakin berkembang. Dan tentu dengan sekarang munculnya AI, munculnya teknologi-teknologi yang makin canggih, tentunya Gojek harus selalu update akan hal itu, gitu. Mereka harus selalu mendevelop, melakukan pengembangan terhadap platform mereka. Karena tanpa adanya pengembangan atau development tersebut, Gojek akan ketinggalan dengan zaman. Lalu selanjutnya adalah mitra, yaitu merekrut, melatih, dan mengelola jutaan mitra pengemudi dan merchant. Tentunya Gojek ini juga tidak akan berdiri tanpa adanya mitra mereka gitu, tanpa adanya driver, tanpa adanya merchant. Gojek juga tidak bisa melakukan apapun gitu. Jadi mereka perlu melakukan pelatihan, melakukan rekrutan untuk mengelola jutaan mitra mereka. Lalu pemasaran atau marketing, yaitu membuat kampanye dan strategi diskon untuk akuisisi pelanggan baru. Tentunya Gojek perlu mengembangkan sayap mereka, karena dengan pengembangan, dengan majunya zaman dan teknologi segala macam, mereka harus selalu melakukan inovatif terkait pemasaran atau marketing mereka. Lalu selanjutnya adalah key partnership. Jadi key partnership merupakan mitra kerjasama pengoperasian organisasi. Organisasi ini membutuhkan kemitraan ini untuk berbagai motif yang umumnya adalah penghematan karena tidak tercapainya ekonomi skala, yaitu mengurangi resiko dan memperoleh sumber daya atau pembelajaran. Jadi siapa saja mitra kuncinya di perusahaan Gojek ini? Tentunya yang paling jelas adalah mitra driver atau mitra pengemudi. Karena itu adalah kunci utama dari perusahaan Gojek ini. Lalu selanjutnya adalah penyedia peta atau Google Maps. Tentunya mereka juga perlu bekerja sama dengan Google ya untuk mendapatkan akses terkait Maps atau peta pada lokasi Gojek beroperasional. Lalu selanjutnya adalah terkait merchant. Jadi merchant ini tentunya sangat sangat berperan penting juga untuk penyedia produk makanan ataupun barang. Lalu selanjutnya ada bank dan payment gateway dan asuransi.
Terakhir terkait cost structure. Jadi apa itu cost structure? Cost structure itu menggambarkan semua biaya yang muncul akibat dioperasikannya model bisnis ini. Jadi semua upaya mewujudkan value proposition melalui channel yang tepat, key resources, dan key activities yang handal. Semuanya membutuhkan biaya. Struktur biaya dipengaruhi oleh strategi perusahaan yang dipilih, apakah mengutamakan biaya rendah atau mengutamakan manfaat istimewa. Selain itu, struktur biaya juga dipengaruhi oleh besarnya biaya tetap, biaya variabel, ekonomi of scale, dan ekonomi cakupan. Jadi, biaya terbesar Gojek dari apa yang telah saya dalami, itu dialokasikan untuk pertama, biaya teknologi. Biaya teknologi ini untuk gaji engineering, programmer, sewa cloud server, dan infrastruktur IT. Lalu yang selanjutnya adalah marketing dan promosi. Ini bisa menyewa brand ambassador, biaya iklan, subsidi promo, dan menyediakan diskon. Lalu yang terakhir terkait biaya operasional dan gaji, yaitu gaji manajemen kantor pusat, biaya legal, dan operasional kantor. Selanjutnya terkait kesimpulan. Jadi terkait kesimpulan ini saya membagi ke beberapa poin. Yang pertama adalah orkestrasi ekosistem digital. Gojek tidak sekedar menjual jasa, melainkan bertindak sebagai orkestrator yang mengintegrasikan key partners, driver dan merchant dengan key resources teknologi untuk memecahkan masalah customer segment. Jelas, Gojek di sini hadir untuk memecahkan masalah seperti kemacetan, seperti untuk zaman sekarang males keluar untuk beli makan langsung. Mereka menyediakan solusi itu, jadi customer akan sangat terbantu untuk kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Gojek. Lalu yang selanjutnya adalah kekuatan network effect atau efek jaringan. Interaksi antar blok menciptakan siklus positif atau flywheel effect. Jadi ibaratnya seperti simbiosis mutualisme mungkin ya. Jadi semakin naiknya jumlah mitra, semakin tingginya juga kecepatan layanan atau value prop. Semakin naiknya layanan baik, semakin naik juga jumlah penggunanya. Semakin naik jumlah pengguna, semakin naik juga pendapatan mitra dan perusahaan atau revenue. Lalu keberlanjutan bisnis, sustainability. Gojek menjaga keberlangsungan model bisnis dengan mengikat pengguna melalui ekosistem tertutup, loyalty program, dan GoPay, sehingga meningkatkan lifetime value atau LTV pelanggan. Jelas dengan adanya fitur GoPay, pelanggan atau customer akan semakin terikat kepada aplikasi tersebut. Karena GoPay itu hanya bukan untuk membayar Gojek saja, tapi bisa digunakan untuk membayarkan yang lain juga gitu, seperti membayarkan token listrik, membayarkan pulsa, dan bahkan sekarang sudah bekerja menjadi satu dengan Tokopedia, pembayaran dengan pembayaran seperti ini dan tentunya dengan penawaran diskon yang hanya diberikan melalui pembayaran melalui GoPay akan sangat membuat pelanggan semakin terikat ke dalam aplikasi Gojek ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Otak Sitompul dan rekan-rekan semua. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.